Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Daniar, dalam sesi belajar bareng Bu Daniar. Kali ini kita membahas tentang matematika kelas 8 semester 2, babnya peluang, yaitu berkaitan dengan potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan atau prediksi-prediksi yang dapat kita lakukan ke depan sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan, seperti itu ya. Nah, peluang ini juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, misalnya memprediksi cuaca ketika kita bermain saham atau ketika kita bermain ular tangga ya. Jadinya seperti ini. Pernah main ular tangga kan ya? Jadi cara mainnya ular tangga itu seperti apa? Media apa saja yang digunakan? Salah satunya menggunakan dadu dan ada orang-orangan itu ya. Yang sampai di angka 100 maka itu yang menang. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya apakah Anda bisa memprediksi peluang untuk menang dengan memprediksi mata dadu yang akan muncul. Jadinya semisal nih kita sudah sampai di stage berapa ya, 94. Berarti kurang berapa langkah nih untuk dapat ke angka 100, kurang 6 langkah lagi, berarti butuh yang namanya mata dadu sebanyak 6. Potensinya berapa nih aku bisa dapat mata dadu sebanyak 6, tapi hati-hati, nanti ada ularnya di angka 99, nanti kita turun lagi di angka 70 berapa itu. Nah, seperti itu. Jadinya kita memprediksi, kemudian kita aware terhadap bahaya-bahaya di depan, kemudian kita apa yang harus kita lakukan, itu biasanya kita menggunakan peluang. Jadi apa peluang itu? Nah, peluang suatu kejadian itu adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian dan semua kemungkinan yang ada. Jadinya semua kemungkinannya kita prediksi, kemudian hal yang kita inginkan itu berapa. Nah, itulah yang disebut peluang. Jadi kita memprediksi bukan hanya hal-hal yang baiknya saja, tapi kita juga memprediksi hal-hal yang buruk. Jadinya hal yang baik, hal yang buruk itu seperti apa, kemudian hal apa yang kita inginkan, misalnya hal baik saja. Nah, berapakah hal baik per semua hal yang mungkin terjadi, maka itu disebut namanya peluang. Nah, manfaat peluang itu apa? Maka peluang itu digunakan untuk memperkirakan hal-hal yang akan terjadi, misalnya memperkirakan cuaca, estimasi kemacetan lalu lintas, serta memprediksi gerhana matahari, kapan turun, kemudian datangnya meteor dan sebagainya, macam-macam ya. Jadinya pemanfaatannya itu banyak. Nah, kemudian peluang itu terbagi atas dua, ada peluang empirik sama peluang teoritis. Kalau peluang empirik itu perbandingan antara banyaknya kejadian dengan percobaan yang dilakukan. Intinya dari peluang empirik ini adalah sudah terjadi. Nah, kemudian karena sudah terjadi itu tadi, maka perlu dilakukan yang namanya evaluasi, biasanya seperti itu. Nah, sementara itu kalau peluang teoritis itu adalah perbandingan banyak kejadian yang diharapkan. Jadinya ini belum terjadi, tapi kita diminta untuk melakukan prediksi. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal kalau peluang empirik, dalam percobaan melemparkan sebuah koin sebanyak 10 kali, didapatkan hasil muncul angka 7 kali, gambar 3 kali, maka peluang munculnya angka adalah 7/10. Jadinya di sini itu sudah dilakukan pelemparan koin, sudah dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, sementara itu di peluang teoritis, Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Nah, peluang munculnya gambar pada kedua koin adalah 1/4. Nah, bagaimana cara mendapatkan peluangnya 1/4, yang satunya 7/10 ini dari mana? Itu bergantung kejadiannya. Kalau di peluang empirik ini sudah ada percobaan 10 kali dan sudah ada kejadian 7 kali muncul angka, 3 kali muncul gambar, maka itu kita langsung dapat nih. Kita lihat nih munculnya angka itu kan 7, berarti 7 per banyaknya kejadian tadi, percobaannya berapa? 10 kali, maka 7/10. Nah, sementara kalau untuk si Rudi ini yang melempar 2 buah koin 1000, maka kita perlu rumus-rumus atau step-step yang kita lakukan dahulu agar bisa mendapatkan angka 1/4, karena kita perlu melakukan pemetaannya dahulu. Pemetaannya seperti apa nanti ya, kita bahas di belakang, seperti itu. Nah, selanjutnya, baik peluang empirik maupun peluang teoritis, rumusnya itu sama, yaitu peluang diperoleh dari NA per NS, di mana NA kalau di peluang empirik itu adalah banyaknya kejadian A yang terjadi, dan NS adalah banyaknya percobaan yang telah dilakukan. Sementara di peluang teoritis untuk NA-nya itu adalah banyaknya kemungkinan kejadian yang diharapkan, sementara NS-nya adalah banyaknya keseluruhan percobaan yang mungkin dilakukan, seperti itu.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah peluang itu kisarannya di 0 sampai 1. Peluang tidak pernah kurang dari 0 dan tidak pernah lebih dari 1. Jadinya kisarannya di 0 sampai 1. Potensinya yaitu di 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9 atau 1 seperti itu. Nah, kemudian di dalam peluang itu ada dua lagi, jadinya ada dua kejadian. Kan tadi kan kita memprediksi suatu kejadian atau melakukan evaluasi terhadap suatu kejadian. Nah, di peluang ini ada dua kejadian, ada kejadian tunggal, ada kejadian majemuk. Kejadian tunggal itu jika perhitungan peluangnya itu kejadian itu hanya dilakukan oleh satu kali baik bendanya hanya satu, dilemparnya hanya satu kali atau ditosnya hanya satu kali, misalnya pelemparan satu kali pada sebuah dadu, itu disebut kejadian tunggal. Sementara kalau kejadian majemuk, yang namanya majemuk berarti itu lebih dari satu, entah itu bendanya, entah itu kejadiannya atau percobaannya. Misalnya kayak tadi ada percobaan 10 kali, maka itu disebut kejadian majemuk. Misalnya menggunakan 2 koin logam, maka itu juga kejadian majemuk. Seperti itu ya. Nah, kemudian cara melakukan pemetaan peluang, baik jadinya berkaitan dengan kejadian majemuk, terkait dengan peluang teoritis, kita perlu yang namanya pemetaan peluang. Pemetaan peluang itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu ada tabel, ada diagram pohon. Kalau tabel itu umumnya digunakan untuk 2 benda saja, maksimal 2 benda. Sementara kalau ada 3 benda, misalnya kalau ada 3 koin, 4 koin, 3 dadu, 4 dadu, maka kita biasanya menggunakan yang namanya diagram pohon. Nah, diagram pohon kalau di sini contohnya itu ada koin 1, koin 2, sama koin 3. Sementara yang di tabel itu hanya ada 2 koin saja, yaitu koin 1 dan koin 2, seperti itu. Detailnya nanti bisa bertanya langsung ke saya ya, atau via kolom komentar. Nah, selanjutnya selain pemetaan peluang, kita juga diminta untuk menghitung frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu adalah banyaknya kemungkinan kejadian yang diharapkan dari suatu percobaan dengan menggunakan prinsip banyaknya peluang dikalikan banyaknya percobaan. Jadinya sebenarnya frekuensi harapan ini mirip dengan NA, gitu ya. Jadinya rumusnya adalah frekuensi harapan sama dengan peluang dikalikan banyaknya percobaan, seperti itu. Nanti contoh soalnya bagaimana nanti akan kita bahas di belakang. Oke, langsung kita latihan soal ya. Yang pertama, pada percobaan pengocokan 2 koin logam sebanyak 100 kali muncul pasangan mata koin sama sebanyak 45 kali. Oke, dari sini kita perlu mengidentifikasi kejadian ini disebut majemuk atau kejadian tunggal. Silahkan berpikir. Betul, ini adalah kejadian majemuk karena lebih dari 1 kali. Nah, kemudian selain kejadian majemuk atau tunggal, kita perlu mengidentifikasi ini yang diminta peluang teoritis apa peluang empiris. Silahkan dipikirkan sampai saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Berarti ini merupakan peluang empiris karena sudah dilakukan. Oke ya, peluang empiris dan majemuk. Maka berapakah peluang yang muncul pada mata koin yang sama? Berapakah peluang yang muncul pada mata koin yang berbeda? Nah, ini dari soal 2 kalimat ini. 2 kalimat apa 1 kalimat ya? 1 kalimat ini kita tahu bahwa yang diketahui adalah muncul pasangan mata koin yang sama sebanyak 45 kali dari 100 kejadian atau 100 percobaan. Sehingga untuk mencari mata koin yang berbeda tinggal dikurangin aja, 100 dikurangi 45 menjadi 55. Oke, jawabannya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa banyaknya percobaan itu adalah 100, kemudian banyaknya kejadian yang muncul adalah 45. Sehingga peluang munculnya mata koin yang sama, peluangnya, maka 45 per NS atau per 100. Kita sederhanakan menjadi 9/20 atau 0,45 ketika dijadikan desimal. Nah, peluang munculnya mata koin yang berbeda karena yang diketahui mata koin yang sama yaitu 45, maka mata koin yang berbeda adalah 100 dikurangi 45 atau 1 kurangi 0,45 kalau untuk mencari peluangnya, yaitu 0,55. Oke, dari sini dipahami. Jika belum paham silahkan direnung dulu atau ini di screenshot, nanti boleh ditanyakan ke saya langsung di sekolah. Oke.
Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Nah, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali menghasilkan tim R menang 12 kali, seri 6 kali, kalah 2 kali. Berapakah peluang tim R menang? Berapakah peluangnya tim R kalah? Dan berapakah tim R akan seri? Nah, ini ditanyakan peluang masing-masingnya. Oke, ada kejadian 20 kali. Kemudian ini ada penjabarannya 12 kali menang, 6 kali seri, 2 kali kalah. Benar ya, 20. 12 ditambah 6 ditambah 2. Benar ini 20. Oke, berarti ini merupakan kejadian majmuk dan merupakan peluang empiris. Yang ditanyakan adalah peluang empirisnya. Maka cara mencarinya ya tinggal diseper aja. Caranya bagaimana? Karena NS-nya adalah 20, menangnya 12, serinya 6 dan kalahnya 2, maka untuk peluang menang adalah berarti 12 per 20, maaf bukan 6 ya, 12 per 20 atau disederhanakan 6 per 10 atau 0,6. Bagaimana dengan seri? Kalau seri berarti pakai 6 per 20, berarti 6 per 20 kalau didesimalkan adalah 0,3. Kalau kalah berarti 2 per 20 atau 0,1. Seperti itu. Oke ya, berarti dapat diketahui bahwa dari soal 1 dan soal 2 bahwa memang peluang tidak pernah lebih dari 1 dan selalu lebih dari 0. Seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 3. Nah, ini agak berbeda pertanyaannya. Yang ditanyakan bukan peluang, tapi yang ditanyakan adalah frekuensi relatif. Jika seorang anak dapat memasukkan bola ke keranjang sebanyak 10 kali dari 15 kali lemparan, berarti ini kejadian majmuk dan peluangnya yang ditanyakan adalah peluang empiris. Loh Bu, ini yang ditanyakan bukan peluang loh, frekuensi relatif. Sebenarnya frekuensi relatif dan peluang itu sama. Kalau kita lihat di googling ya, frekuensi relatif itu adalah banyaknya nilai yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Berarti hal ini juga disebut dengan peluang. Nah, kita tahu bahwa banyaknya percobaan yang dilakukan adalah 15, banyaknya kejadian bola yang masuk keranjang adalah 12, sehingga frekuensi relatif atau peluangnya adalah 12 per 15, atau kalau disederhanakan menjadi 4 per 5, jika dibuat desimal maka 0,8. Seperti itu. Oke ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ini ada sedikit kita perlu mikir sedikit ya. Pada sebuah kantong ada 40 kelereng yang terdiri dari 16 buah warna merah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Oke, berarti hanya diketahui yang warna merah sama warna hijau. Birunya kita nggak tahu. Nah, kemudian diambil satu buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika terambilnya kelereng warna biru. Oke, karena biru kita tidak tahu, maka kita perlu yang namanya menghitung yang warna biru dari 40 kelereng tersebut. Kita tahu ya bahwa ada 16 buah warna merah, 8 buah warna hijau. Berapakah 16 ditambah 8? 24. Maka 24 menuju ke 40 agar dapat sisanya warna biru, maka sebanyak 16 karena 40 dikurangi 24. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang seperti ini karena kita belum mencoba atau belum dilakukan percobaan, maka disebut yang namanya kejadian teoritis dan majemuk, dan kita diminta untuk memprediksi. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 40 kelereng warna merah, hijau sudah ya, 16 sama 8, maka birunya adalah 16 karena dikurangi dari 40 dikurangi 16 merah dikurangi 8 buah hijau, maka sisanya adalah biru yaitu sebanyak 16. Yang ditanyakan adalah besarnya peluang terambil kelereng warna biru, sehingga biru diperoleh dari 16, yang sisanya tadi 16 per 40 disederhanakan menjadi 2 per 5 atau 0,4 seperti itu. Jadi peluangnya adalah 0,4. Bagaimana kalau terambilnya yang berwarna hijau? Berarti kalau yang ditanyakan yang berwarna hijau, karena di situ ada 8 buah, maka 8 per 40. Yang warna merah bagaimana? Yang warna merah sama 16 per 40 seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini agak riskan lagi. Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000 lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Oke, bersamaan ada 2 buah koin, berarti ini kejadian majemuk, belum pernah dilakukan. Ini kita diminta untuk memprediksi, maka yang ditanyakan adalah peluang teoritis. Berapa peluang munculnya gambar pada kedua koin? Sehingga perlu kita tahu bahwa
koin itu kan memiliki dua sisi, ada dua sisi gambar, satunya sisi angka ya. Boleh dilihat ya, diambil koin 1000-nya masing-masing. Ada yang gambar sama ada yang angka. Gambarnya kalau nggak salah belum ada. Nah, jika ada kejadian majemuk menggunakan benda yang sama, yaitu karena menggunakan dua koin, cara menghitung NS-nya adalah sisi bendanya, pangkat banyak bendanya. Ini berlaku untuk benda yang sama loh ya. Dua koin, dua dadu. Tapi kalau koin dan dadu itu nggak boleh menggunakan rumus ini, beda lagi ya. Jadinya untuk mencari NS-nya untuk benda yang sama itu maka menjadi sisi benda pangkat banyak benda. Jadinya ini kan kita tahu bahwa sisi bendanya itu ada dua. Banyak bendanya ada berapa? Ada dua juga, dua koin. Maka 2 pangkat 2, maka NS-nya adalah 4. Nah, kemudian kita perlu nih memetakan peluang yang muncul untuk mengetahui gambar pada kedua sisi koin. Nah, peluangnya seperti ini. Jadinya di baris yang pertama kita tahu bahwa koin 1 itu ada angka dan gambar. Kemudian koin 2 itu juga ada angka dan gambar. Kemudian kita jodohkan gitu. Angka dengan angka A, G, dan GG. Seperti itu ya, seperti gambar berikut ya. Nah, dari permetaan tersebut banyaknya kemungkinan terjadinya kedua koin menunjukkan sisi gambar disimbolkan dengan GG. Jadinya yang dimintakan kedua koin wajib ada gambarnya keduanya. Maka yang disimbolkan dengan GG itu hanya 1 dari berapa? Dari 4 kemungkinan. Maka peluangnya adalah 1/4 atau 0,2. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian 2 buah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 dan mata dadu berjumlah 10. Maksudnya mata dadu berjumlah 5 dan berjumlah 10 ini gimana? Berarti antara koin 1 dan koin 2 ketika dijumlahkan mata dadu yang muncul itu jumlahnya harus 5 atau harus 10. Seperti itu ya. Sehingga kita perlu buat yang namanya pemetaan lagi nanti. Oke. Kita lihat dulu nih penjelasannya. Karena ini merupakan peluang teoritis kejadiannya majemuk. Nah, kita diminta untuk memprediksi. Nah, perlu diingat bahwa dadu itu juga memiliki 6 sisi, bukan 2 sisi ya. Kalau dadu 6 sisi. Ada mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4 sampai 6. Oke ya. Nah, jika ada kejadian majemuk, maka kita pakai rumusnya NS sama dengan sisi benda dan pangkat banyak benda. Karena sisi dari dadu itu ada 6, banyaknya dadu yang diutoskan 2, maka 6 pangkat 2. Maka hasilnya NS adalah 36. Setelah ketemu NS-nya 36, maka perlu dilakukan pemetaan peluang untuk mengetahui munculnya gambar pada kedua sisi dadu. Maaf, ini salah diketik ya. Nah, seperti ini. Sisi dadu misalnya kita buat sisi dadu pertama, mata dadu pertama 1 sampai 6 itu mendatar. Mata dadu kedua itu 1 sampai 6 turun ya, berupa kolom. Nah, itu dijumlahkan 1 ditambah 1 harusnya 2, 3 dan seterusnya itu dijumlahkan hasil-hasilnya di yang warna putih. Itu dijumlahkan 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3 itu ya di baris yang kedua itu. Nah, kemudian kita ini nih kasih yang namanya mark atau stabilo. Untuk yang berwarna biru itu berarti jumlahnya adalah 5. Jadinya dadu 1 sama dadu 2 jika dijumlah hasilnya 5. Itu ada 4 kemungkinan. Sementara yang mark atau stabilo warna hijau itu yang menghasilkan nilai 10. Dari banyaknya 36 kemungkinan ternyata hanya ada 4 kemungkinan menghasilkan jumlahnya 5 dan 3 kemungkinan menghasilkan yang jumlahnya 10, sehingga peluangnya adalah untuk yang mata dadu berjumlah 5 maka 4/36, sedangkan untuk mata dadu berjumlah 10 adalah 3/36. Terus kemudian silakan disederhanakan menjadi 1/9 dan 1/12 seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 7. Sekeping koin logam ditos 20 kali, berapakah frekuensi harapan munculnya gambar? Nah, ini apakah kejadiannya teoritis atau ini kejadiannya empirik? Tentu ini teoritis karena kita belum tahu yang namanya munculnya gambar itu berapa kali ya, walaupun sudah diketahui ditosnya 20 kali.
Sehingga untuk mencarinya itu tadi belum terjadi ya, ini belum terjadi dan kita untuk memprediksi kita mencari peluangnya munculnya gambar. Karena yang di TOS itu hanya satu koin maka hanya ada dua sisi, maka NS-nya sudah pasti 2. Sementara itu NS secara keseluruhannya itu kan 20 kali, itu kita keep dulu. Nah, kita mencari peluang munculnya sisi gambar itu berapa? Karena NS-nya koin itu adalah 2, maka munculnya gambar itu adalah 1/2. Yang setengahnya lagi adalah munculnya sisi angka. Sehingga frekuensi harapan adalah setengah dikalikan berapa banyak percobaan kali 20, maka frekuensi harapannya adalah 10. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang tidak nyambung, boleh silahkan nanti ditanyakan di sekolah atau di kolom komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.